Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, kabar terbaru datang dari sepak bola nasional di mana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Di mana John Herdman ini dikenal sebagai pelatih berpengalaman di level internasional, di mana sebelumnya John Herdman ini pelatih dari timnas Kanada dan berhasil membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia pada tahun 2022, di mana sebelumnya Kanada ini absen selama 36 tahun lamanya. Di bawah bimbingannya, timnas putra Kanada ini mencapai peringkat FIFA terbaik sepanjang sejarah, yakni berada di peringkat ke-33, dan untuk tim putrinya ini ada di peringkat keempat di dunia. Melalui perkenalan yang dilakukan oleh PSSI terhadap John Herdman kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Januari 2025, PSSI mengatakan bahwa John Herdman ini membawa pelatih asisten dari luar negeri sebanyak 2 orang. PSSI juga menyampaikan bahwa John Herdman ini akan bertugas selama 2 musim terlebih dahulu di timnas Indonesia. Jika berhasil dan memenuhi target, maka PSSI akan memperpanjang kontraknya selama 2 musim lagi. Tadi di dalam konferensi persnya, Coach Herdman menyampaikan akan membawa seluruh pengalaman internasional yang telah ia dapatkan selama ini, termasuk akan membawa timnas Indonesia masuk ke dalam kualifikasi dunia, di mana memang ini memiliki target utama dalam melatih timnas Indonesia, ini membawa Garuda Indonesia lolos ke Piala Dunia di tahun 2030 mendatang. Coach Herdman ternyata juga sudah mengamati bahwa Indonesia ini memiliki modal yang besar karena melihat adanya semangat dan kecintaan masyarakat yang luar biasa terhadap sepak bola. Tentunya ini menjadi kesempatan dan momen yang penting untuk membawa timnas Indonesia tampil dan dihormati di kancah internasional. Dan PSSI dan seluruh rakyat Indonesia pencinta sepak bola menaruh harapan besar kepada sosok Coach Herdman ini untuk membangun mentalitas juara, meningkatkan disiplin taktik para pemain sepak bola, serta memaksimalkan potensi pemain muda dan naturalisasi yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Demikian laporan kali ini dari Jakarta, Natasha Alko, Dewanata, Berita Nasional TV. Penanganan tanggap darurat pasca banjir bandang Sungai Krueng Tiro di Kabupaten Pidi Aceh terus dikebut dan ditargetkan segera rampung. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera I melakukan penanganan tanggap darurat pasca banjir bandang Sungai Krueng Tiro di Kabupaten Pidi Aceh. Kegiatan berupa normalisasi dan perkuatan tebing sungai sepanjang kurang lebih 1.666 meter guna mengembalikan kapasitas alur sungai dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Percepatan penanganan sungai terdampak bencana sesuai arahan Menteri PU Dodi Hanggodo yang ingin alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat sehingga keselamatan warga lebih terjaga. Demi mendukung normalisasi Krueng Tiro, Kementerian PU mengerahkan sejumlah personil, didukung alat berat berupa 1 unit eskavator bucket yang jumlahnya akan ditambah 2 unit khusus menangani sedimentasi dan kerusakan tebing di muara sungai. Normalisasi dan pembangunan tebing Sungai Krueng Tiro merupakan bagian dari paket pekerjaan tanggap darurat sungai di Kabupaten Pidi, meliputi Sungai Krueng Tiro dan Sungai Krueng Baro, totalnya sepanjang 3.096 meter. Bagi masyarakat setempat, normalisasi Sungai Tiro sangat dinantikan karena Sungai Krueng Tiro adalah nadi kehidupan sebagai sumber air dan penyangga lahan pertanian, serta sebagai benteng alam melindungi kampung dari banjir berulang. Masyarakat sekitar Sungai Tiro sangat mengapresiasi Kementerian PU mengupayakan pemulihan sungai memberikan rasa aman pada warga. Harapan kami inilah tanggul ini bisa segera kalau bisa ya. Karena masyarakat di sini kalau ada mau luap air rasa takut nggak pasti itu, karena di sini kita tiap tahun banjir, tiap tahun banjir, cuma untuk tahun inilah yang lebih parah ya.
Kalau langganan kalau bisa dibilang langganan, udah langganan banjir di sini ya. Tahun kemarin juga 2 kali juga banjirnya 2 malam ya, berturut-turut. Udah malam pertama paginya dibersihin, malamnya udah naik lagi. Selain di Kabupaten Pidi, penanganan infrastruktur sumber daya air juga dilaksanakan secara paralel di sejumlah kabupaten lain di Aceh. Di Kabupaten Pidi Jaya, Kementerian PU memperkuat tebing dan normalisasi Sungai Krueng Meredu sepanjang 1.459 meter, Sungai Krueng Jewulangga 500 meter, serta perkuatan bendung daerah irigasi Bau Racan. Normalisasi sungai juga dilakukan di Sungai Krueng Samalanga dan Sungai Krueng Peusangan di Kabupaten Biren, disertai penyediaan air bersih di 13 lokasi yang warganya paling terdampak. Secara keseluruhan, Kementerian PU mengerahkan puluhan unit alat berat tersebar di Pidi, Pidi Jaya, dan Biren sebagai bagian dari upaya terpadu penanganan bencana banjir di wilayah Aceh. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Isakan pamit. Sampai jumpa.